kampus Universitas Mitra Indonesia. Jumpa lagi, kita lanjutan ke sesi terakhir, sesi keempat ini, ya kan? Sesi closing statement. Tapi sebelum sesi closing statement, ini kita lanjutkan dari sesi ketiga ini, Bu Elmita, terkait apa yang disampaikan Bu Elmita itu soal prodi baru kita ini, prodi pariwisata dan produksi media. Ini mungkin ada fasilitas atau biaya atau bagaimana? Silakan Bu Elmita. Oke, kalau untuk fasilitas biaya, fasilitas itu kita kan akan ada laboratorium berjalan langsung ya Pak ya. Jadi mereka akan terjun langsung ke hotel, ke pariwisatanya gitu kan, atau ke tour and travelnya gitu. Nah kalau untuk dari sisi biaya itu sepertinya lebih relate orang keuangan yang akan menyampaikan kalau untuk dari sisi biaya. Tapi kalau untuk prodi produksi media dan bisa langsung berkolaborasi dengan Paku UMKM, bagusnya itu adalah konten promosinya itu juga video iklan hingga siaran live topping juga menarik gitu Pak. Gitu. Terus kalau prodi pariwisata sendiri mengemas potensi wisata lokal dan kuliner menjadi destinasi yang layak jual dan dikenal luas bahkan hingga ke mancanegara. Kenapa? Karena Lampung ini kan menjadi destinasi sekarang Pak. Sejak ada tol Lampung. Oh, iya. Nah, jadi Lampung ini jadi destinasi banget sekarang. Jadi kalau orang mau ke Lampung itu kan pasti kan akan lihat oh destinasi Lampung gitu. Tapi sejauh ini sih untuk produksi media dan pariwisata itu bagus banget. Gitu. Terkait memang prodi baru ini Pak Dea, kampus Universitas Mitra Indonesia itu karena prodi baru itu ada beasiswa yayasan, jadi biayanya besar ya. Selain ada KIP ya Bu, Kartu Indonesia Pintar itu ya kan, di situ juga ada beasiswa yayasan dan itu terjangkau biaya bulanan itu Pak Dea. Ya. Pak Dea, ini terakhir ini karena ini terakhir closing statementnya Pak Dea ya kan. Ini terkait soal literasi digital dari Komdigi, silakan. Oke, jadi ya memang kita lebih banyak berkutat kalau untuk kali ini ya di tahun ini mungkin tentang literasi digital yang kita adakan di Komdigi. Nah, biasanya dibagi dua kan kalau literasi digital itu, ada yang untuk masyarakat umum, tapi juga ada yang untuk khusus UMKM. Kalau untuk masyarakat umum ini biasanya kita bisa setiap tahun tuh acaranya ya kegiatannya ada aja. Tapi yang jelas di sini pelatihan-pelatihan yang sering kita laksanakan di Balai Pelatihan SDM Komdigi Jakarta itu sepanjang tahun ya pastinya akan selalu ada. Nah, teman-teman jadi di sini kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini yang nonton nih, yang lagi nonton ya. Betul. Kalau mau lulus gitu jangan penuhkan pikiran kalian tentang saya nanti mau kerja apa ya, bayaran saya kerja di sana berapa ya, bayaran saya nantinya pertama kerja gimana ya, entar dulu deh. Yang penting teman-teman coba fokus untuk menambah kompetensi, menggali kompetensi yang ada di diri teman-teman sekalian dengan berbagai macam program yang disediakan dimanapun itu. Nah, khususnya Komdigi ini setiap tahun pasti ngadain event-event pelatihan-pelatihan yang oke banget untuk bisa dilaksanakan sama teman-teman sekalian, khususnya di program Digital Talent Scholarship ini DTS. Program Digital Scholarship. Di situ dalamnya ada literasi digitalnya, ada yang untuk ASN, ada yang untuk UMKM dan semua ini masyarakat. Nah, pelatihan-pelatihannya pastinya nggak mau ketinggalan infonya nih ya, untuk rekan-rekan mahasiswi, dosen juga ya, atau masyarakat umum. Selain yang tadi microskill, kalau microskill sepanjang tahun itu pasti bisa kalian akses, pasti tanpa biaya, gratis, silakan dicari apa yang kalian perlukan. Nah, kalau misalnya mau tahu pelatihan-pelatihan yang dibuka secara khusus, bisa follow nanti nih, selalu update di link media sosial kita nih, link yang di bawah ini, silahkan di follow ya, mau di YouTube-nya, mau di Instagram-nya, dan juga ya pokoknya kalau misalnya udah ikut pelatihannya jangan lupa diselesaikan dengan komitmen kalian masing-masing. Kita sih pasti akan selalu bantu deh, coba bantu. Menarik Pak De. Terima kasih nih Pak De ini sudah hadir juga di kampus Universitas Mitra Indonesia, podcast juga ya. Kalau Bu Helmita ada
closing statementnya untuk mahasiswa, calon mahasiswa baru. Prodi baru ya? Iya. Keren banget. Oke, baik. Terima kasih Pak Umi. Umitra ini bukan sekedar untuk buka prodi baru untuk gaya-gayaan ya Pak ya, tapi prodi baru ini adalah prodi investasi jangka panjang untuk ekosistem ekonomi daerah. Kenapa? Ketika kampus melahirkan lulusan yang melek digital, kreatif, dan berjiwa wirausaha, maka UMKM kita pun akan semakin kuat. Nah, semakin naik kelas dan semakin berdaya saing gitu. Jadi kami tuh sangat mengapresiasi langkah maju Umitra ini. Kenapa? Karena kedua prodi baru tersebut tidak hanya menghasilkan sarjana yang siap kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Betul. Saat ini, gitu ya Pak ya. Karena apa? Yang pada akhirnya mereka itu memberikan dampak nyata kepada masyarakat Lampung dan Indonesia pada umumnya. Jadi kalau kita bisa menciptakan mahasiswa, alumni yang menciptakan lapangan kerja, jadi nggak akan banyak lagi nih pengangguran, gitu, nggak akan banyak lagi PR untuk negara, gitu. Wah, luar biasa nih Bu Eli. Oke, jangan lupa nih untuk calon mahasiswa Pendaftaran yang ingin mendaftar di prodi baru kita, bisnis digital dan prodi pariwisata nih, silahkan berkunjung ke halaman di bawah ini. Oke, makasih, mantap itu Bu Elita. Iya, Pak Dia ini nggak terasa waktu nih. Kayaknya kita sudah pada penghujung acara ini. Atau ada tambahan lain? Cukup. Cukup. Pokoknya kalau mau tahu lebih lanjut tentang program-program kita, silakan kunjungi halaman sosial media BLSDM Komdigi Jakarta. Kita pasti siap bantu. Oke. Terima kasih Pak Dea dan Bu Elita. Khusus Pak Dea, jangan bosan-bosan ke kampus Universitas Mitra Indonesia. Oh iya, Saya tahu saya kampus sekali. Iya, kalau ke Lampung mampir ke kampus Universitas Indonesia. Ya, pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, kita sudah berada pada penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.